Perkenalkan, nama saya Arman Pawareki dari kelas 18A. Di sini saya akan menjelaskan tentang paragraf. Paragraf atau alinea adalah satuan gramatikal yang lebih besar dan lebih luas dari kalimat. Paragraf merupakan miniatur dari sebuah karangan. Syarat-syarat sebuah karangan ada pada paragraf. Pada dasarnya, paragraf merupakan seperangkat kalimat yang saling berhubungan, yang secara bersamaan dipakai untuk menyatakan atau mengembangkan sebuah gagasan. Paragraf yang tidak memiliki gagasan utama atau ide pokok sesungguhnya tidak dapat dianggap sebagai paragraf. Paragraf dalam bahasa Indonesia kebahasaan itu hanya merupakan uraian yang konstruksi atau bentuknya menyerupai paragraf. Ada argumentasi yang menyatakan bahwa di dalam paragraf narasi gagasan utama itu tidak diperlukan. Gagasan utama itu mungkin memang sama sekali tidak tersurat dalam paragraf itu, tetapi terimplikasi atau tersirat di dalamnya. Gagasan utama merupakan pengendalian dari bangunan paragraf itu. Bahkan apabila gagasan utama itu terimplikasi atau tersirat dalam sebuah paragraf, gagasan utama yang tersirat itu pun mampu menjadi peranti kendali bagi sebuah paragraf. Kalimat yang mengandung gagasan utama atau ide pokok paragraf itulah yang disebut dengan kalimat topik atau kalimat utama. Fungsi paragraf. Paragraf yang merupakan kumpulan kalimat saling terkait dalam menentukan gagasan utama berfungsi penting bagi penulis paragraf dan bagi pembaca paragraf dalam teks. Perhatikanlah fungsi paragraf tersebut. 1. Fungsi paragraf bagi penulis. 1. Paragraf memudahkan pengertian dan pemahaman dengan menceraikan suatu tema dari tema yang lain dalam teks. 2. Paragraf merupakan wadah mengungkapkan sebuah ide atau pokok pikiran secara tertulis. 3. Paragraf harus memisahkan setiap unit pikiran yang berupa ide, sehingga tidak terjadi percampuran di antara unit pikiran penulis. 4. Penulis tidak cepat lelah dalam menyelesaikan sebuah karangan dan termotivasi masuk ke dalam paragraf berikutnya. 5. Paragraf dapat dimanfaatkan sebagai pembatas antara bab karangan dalam satu kesatuan yang koherensi. Bab pendahuluan, bab isi, dan bab kesimpulan. Kedua, fungsi paragraf bagi pembaca. 1. Dengan memisahkan atau menegaskan perhentian secara wajar dan formal. Pembaca dan dengan jelas memahami gagasan utama paragraf penulis. Kedua, pembaca dengan mudah menikmati karangan secara utuh sehingga memperoleh informasi penting dan kesayangan konduksi. 3. Pembaca sangat tertarik dan bersemangat membaca paragraf per paragraf karena tidak membosankan atau tidak melelahkan. 4. Pembaca dapat belajar bagaimana cara menarik untuk menyampaikan sebuah gagasan dalam paragraf tulis. Pembaca merasa tertarik dan termotivasi cara menjelaskan paragraf tidak hanya dengan kata-kata, tetapi dapat juga dengan gambar, bagan, diagram, grafik, dan kurva. Ada pula syarat paragraf. Pengembangan paragraf seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya tentu saja disesuaikan dengan maksud atau tujuan penulis itu. Di samping itu, sebuah tulisan dapat pula disusun menurut urutan dari yang umum ke yang khusus atau dari yang khusus ke yang umum. Dalam keseluruhan tulisan itu ada bagian pembuka, ancang-ancang, bagian ini penjabaran, dan bagian penutup. 1. Kohesi kesatuan, yaitu
Semua kalimat harus mengungkapkan satu tema yang jelas. Sebuah paragraf dikatakan memiliki kesatuan jika paragraf hanya mengandung satu gagasan utama dan kalimat-kalimat dalam paragraf mengarah pada satu pokok pikiran atau tidak menyimpang dari pokok pembicaraan. 2. Koherensi atau kepaduan, yaitu antara kalimat dalam paragraf saling terkait. Sebuah paragraf keserasian hubungan antar kalimat dalam paragraf dapat dibangun dengan menggunakan alat kohesi, baik gramatikal maupun leksikal. Alat kohesi gramatikal yang dapat digunakan untuk membangun paragraf yang padu antara lain: 1. Kata transisi atau konjungsi atau ungkapan penghubung antar kalimat. 2. Referensi atau pengacuan. 3. Paralelisme atau kesejajaran struktur. 4. Elipsis atau pelepasan. Mohon maaf jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.